Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sebita Virgiani dari kelas 4B, Budidaya Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada udang faname, IMNV. Selanjutnya, di sini ada topik pembahasan, yaitu latar belakang, indikasi penyakit, dampak patogen, dan terakhir cara penanganan. Yang pertama ada latar belakang. Penyebab penyakit IMNV diduga karena menurunnya kondisi lingkungan tambak. Ciri-ciri udang yang terkena penyakit IMNV yaitu mengalami kerusakan jaringan otot pada tubuhnya. Otot yang rusak ini akan menimbulkan warna putih menggumpal. Hal ini lambat laun membuat jaringan otot akan mengalami pembusukan dan dapat mengakibatkan kematian pada udang. Yang selanjutnya ada indikasi penyakit. Yang pertama, tanda-tanda klinis. Ciri-ciri udang tambak jika terkena mio adalah udang pucat kemudian memerah di bagian ruas bawah sampai ekor. Yang kedua ada metode diagnosa. Udang mengalami kram pada jaringan otot, lalu pada segmen badannya terdapat seperti gumpalan awan putih. Jika sudah parah, jaringan otot akan mati dan berwarna merah. Selanjutnya ada dampak patogen. Toksisitas. Penyakit bertipe kronis membutuhkan waktu lama hingga menyebabkan mortalitas. Baru dapat menyebabkan kematian pada hari ke-9 sampai 13 setelah infeksi. Udang dalam fase post-larva, juvenil dan dewasa pada umur 60-80 hari, budidaya rentan terserang virus. Potensi kematiannya 50-70% populasi udang ditambak. Yang selanjutnya ada faktor predisposing, yaitu terjadinya penyakit ini akan turut dipicu menurunnya kualitas air atau tidak stabilnya kualitas air, terutama frekuensi suhu. Terdapatnya sisa pakan yang menumpuk di dasar tambak akan berubah menjadi amoniak, sehingga sangat berpotensi menjaga racun yang memastikan udang dan setidaknya membuat udang stres dan mudah terserang penyakit. Yang selanjutnya ada cara penanganan. Peringatan dini. Udang mulai memucat, terdapat seperti gumpalan putih di bagian perut, kemudian memerah di bagian ruas bawah sampai ekor. Pencegahannya dapat dicegah dengan memperketat sistem biosecurity. Sejumlah langkah yang bisa dilakukan para petambak untuk meminimalisir penyakit mio. Pertama adalah selalu gunakan benur dari induk yang sudah terbukti bebas dari penyakit atau SPF. Selanjutnya adalah penerapan biosecurity yang ketat dalam kawasan pertambakan, kurangi kepadatan tebar benur tanpa oksigen yang cukup untuk supraintensif dan dilakukan pemanenan bertahap. Biosecurity yang dapat dilakukan contohnya pembalikan tanah tambak, pengeringan tambak selama 2 minggu, pemberian klorin yang harus dinetralkan nantinya agar tidak menjadi racun yang membunuh udang. Klorin harus dibelas keluar dari tambak dan dalam tambak kemudian udang mengalirkan airnya dibuang. Selanjutnya, dapat dilakukan penyaringan air dengan tambak tandon, aplikasi plankton, dan probiotik dalam memutus mata rantai serangan penyakit. Langkah lainnya untuk mencegah penyakit mio
dan penyakit lain masuk ke tambak, baik melalui air, benur, maupun agen pembawa kepiting, ikan, burung, dan lainnya. Misalnya dengan memasang jaring atau plastik di dalam tambak untuk mencegah biota air seperti kepiting masuk tambak dan menggunakan penghaluan burung. Penerapan biosecurity juga sebaiknya dilakukan pada satu area. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.